Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari kita sapa kiri kanan kita terlebih dahulu. Ya, katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari yang indah ini, di awal minggu ini, mari bersama-sama kita niatkan hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama dan kita masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan untuk kita boleh merasakan hadiratnya yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Oh, sungguh Kau Allah segala Allah, Kau Raja segala Raja. Ku menyembahmu, ya Yesus. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka di dalam nama Yesus kami menghadir segala kuasa kegelapan yang mau mengacaukan setiap hati dan pikiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri menaungi setiap kami. Roh-Mu sendiri bekerja di antara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri salam satu sama yang lainnya. Katakan, Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakimu. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada samaku, siapa dari
memiliki Tuhan Allah yang besar di dalam hidupmu. Amin. Engkau berdiri di atas iman yang teguh. Dialah Allah yang memberikan kemenangan. Haleluya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Amin. Saudara bersyukur karena Tuhan menjadikan kau adalah umat pemenang. Amin. Amin. Kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah bukan kuasa yang main-main, tetapi kuasa yang mendatangkan mujizat di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan yang mendatangkan mujizat bagi setiap kami, Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Ya. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya katakan Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Inilah seruan kami Tuhan. Oh, haleluya bagimu Bapa. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus, Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Katakan dengan iman, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku. Katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku. Katakan Yesus Bapakku ajaib. Yesus Bapakku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil
Bilang ke kiri kanan Anda, bilang Yesus Bapakku ajaib, Yesus Bapakku ajaib, amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Bapakku ajaib, haleluya. Oh, mari lambaikan tanganmu, Tuhan Allah yang ajaib. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Seberapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kau memiliki Yesus Tuhan Allah yang ajaib? Lambaikan tanganmu. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau ajaib di dalam hidupku. Amin. 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 Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Dengan penuh sukacita kita katakan haleluya bagimu Tuhan. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. 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 Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan begitu senang melihat kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Saudara rindu merasakan hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi di tempat ini. Saudara merindukan hal itu. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib ku di
Tuhan berkata engkau yang memiliki pergumulan di dalam hidup. Kau merasa bahwa pergumulan ini begitu berat. Tetapi percayalah, engkau memiliki Tuhan Allah yang besar. Engkau memiliki Tuhan Allah yang dahsyat. Biarlah mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan engkau Allah yang besar. Tuhan engkau Allah yang besar. Tuhan engkau Allah yang besar. Imanmu tidak akan mengecewakan engkau. Terima kasih ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara, engkau berbisik bagi setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Ya Yesus Tuhan, engkau begitu indah. Di dalam nama Yesus. Oh Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan. Kami siap, hati kami siap, pikiran kami siap, jiwa kami siap. Untuk kami boleh menerima firman urapan-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami menghadik segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku Tak ingkar. Nyanyi lebih keras. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Mengikut Yesus, Putusan amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Katakan Yesus di depan kita, Yesus di muka, dunia di belakang. Yesus di muka, dunia di belakang. Yesus di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar selamanya. Ku tak ingkar selamanya. Ku tak ingkar, ku tak ingkar selamanya. Haleluya. puji Tuhan. Ikut Yesus selamanya. Amin. Ya. Baiklah. Pagi ini saya mau sedikit-sedikit ngomong-ngomong soal Zakheus. Zakheus yang bagaimana? Zakheus yang penuh masalah. Pendek, cebol. Maka itu dia berlari mendahului Yesus dan manjat pohon. Luar biasa. Ya. Baiklah. Yang pertama, kita melihat siapa Zakheus. Zakheus adalah orang Yahudi. Sekarang namanya koruptor. Yang seringkali korupsi. Menolong memanfaatkan masyarakat
untuk keuntungannya sendiri. Itulah Zakheus. Sudah pendek, cebol, hatinya rusak. Nah, saudaraku, kita melihat pada suatu saat dia ingin melihat Tuhan Yesus. Ingin melihat siapa Yesus itu. Maka itu dia berlari, lari mendahului. Sampai di pinggir jalan dia melihat pohon. Lalu dia naik ke atas pohon itu untuk melihat siapa Yesus. Agar dia bisa melihat, dia harus naik pohon. Enak, usahanya berlebih. Zakheus harus usahanya berlebih. Usaha yang lebih banyak untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Buat siapa? Buat Zakheus. Tuhan Yesus sudah punya rencana. Kalau tadi Zakheus mau lihat siapa Yesus, kali ini Tuhan Yesus punya rencana. Mari kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Amin. Ya, luar biasa. Kalau Zakheus mencari Tuhan Yesus, mau lihat Yesus, Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat Zakheus. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah juga buat Anda. Rencana Tuhan sangat indah. Luar biasa. Kita melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk Anda semuanya. Satu persatu. Tuhan punya rencana. Kalau selama ini banyak
katakan pimpinan gereja minta saudara untuk melayani dan melayani berkali-kali, itu tentu Tuhan punya rencana. Bukan cuma saudara diminta untuk melayani. Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya saudara menjadi pelayan Tuhan. Di RC ada suatu pengertian, jangan cuma menjadi anggota gereja, jangan cuma menjadi orang Kristen. Tidak cukup, itu kurang. Harus melayani. Apa? Melayani. Melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyikan. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Maka itu melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. melayani lebih sungguh. Amin. Amin. Itulah Tuhan ingin kita semuanya melayani. Ya. Sungguh. Itu adalah usaha yang berlebih. Kalau Zakheus punya usaha yang lebih, dia lari duluan, naik pohon. Supaya apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kita apa? Kita harus melayani dan melayani. Itulah usaha kita yang berlebih. Untuk apa? Untuk percaya Tuhan Yesus. Untuk melihat Yesus. Untuk bertemu Yesus. Ini penting sekali. Jangan sampai orang Kristen tapi tidak bertemu Tuhan Yesus. Coba pikirkan, apakah Anda sudah bertemu Yesus? Itu penting sekali. Jalan keselamatan hanya satu, bertemu Yesus. Anda harus bertemu Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kecelik. Mikirnya selamat.
tapi belum bertemu Yesus, tidak mungkin selamat. Tidak mungkin masuk surga. Hati-hati. Maka itu, pada pagi ini, renungkan baik-baik. Apakah saya sudah bertemu Yesus? Ini penting. Nah, saudaraku, kalau bertemu Yesus, maka kita harus melaksanakan dua hal. Setiap hari mendengar firman Tuhan. Setiap hari harus mendengar, berbicara sama Tuhan. Tiap hari. Bukan 10 hari sekali. Kalau ke gereja, tiap hari harus berbicara sama Tuhan. Ini penting sekali. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan terlebih dulu mencari kita. Tuhan punya rencana, sudah punya rencana yang indah buat kita. Kita bersyukur. Setiap minggu, Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Bertemulah dengan Dia. Setiap minggu. Bertemulah dengan Dia. Kita bersyukur. Sungguh. Ini anugerah yang besar. Kalau di IRC, Tuhan mau hadir. Itu ajaib. Sungguh. Suatu hal yang besar sekali. Mulia sekali. Dan cuma minggu. Bahkan juga setiap Selasa malam. Dalam doa malam. Itu Tuhan Yesus hadir. Mau mendengar doa-doamu. Ini penting. Kita bersyukur. Tuhan mau hadir di sini. Maupun di doa malam. Ada Tuhan Yesus. Maka itu. Sesuatu pertanyaan. Apakah saudara sudah hadir dalam doa malam? Tuhan Yesus menunggu. Tuhan Yesus menunggu kita. Tolong. Kalau setiap kebaktian ada peringatan doa malam hari Selasa. Apakah kita sudah hadir? Tuhan Yesus menunggu. Ini penting sekali. Bukan hanya untuk mendengar doa kita. Mendengar bahwa kita berdoa juga untuk bangsa kita. Tuhan mau mendengar doa kita untuk Papua.
Ini penting sekali. Minggu lalu Pak Heru sudah menyampaikan betapa pentingnya kok IRC bisa ke Papua. Ini penting sekali. Karena apa? Bukan sakar PDW, bukan semaunya sendiri. Pada tahun 2001, kami berdoa di menara doa. Di tengah doa itu, Roh Kudus artinya Tuhan sendiri berbicara. Menyuruh kami, menyuruh IRC untuk bermisi ke Papua. Itu Tuhan yang suruh. Betul. Misionari pertama yang ke Papua itu bukan Pak Heru. Ya. Tapi Retno yang pertama di Papua adalah Retno. Lalu disusul Kak Heru sama Yani. Betul. Selanjutnya ada Yosi, istrinya. Juga ada Benedikta. Maka itu kita selalu berdoa untuk Papua. Kita doakan mereka. Kita berdoa untuk Pak Heru, Yani, dan semuanya. Seringkali tiap minggu saya pasti berdoa untuk para misionari kita. Ya, itu penting sekali. Kita topang dalam doa. Ya, nah saudaraku, mari kita membaca Lukas 19 ayat 5 dan 6. Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Perhatikan segera turun dengan sukacita.
luar biasa. Tuhan Yesus punya rencana buat Zakheus. Tuhan mau numpang ke rumahnya. Tuhan mau menumpang singgah di dalam rumah tanggamu masing-masing. Ini penting. Mari kita pikirkan pagi ini. Apa sungguh Tuhan sudah berada di dalam rumah tanggamu? Ini penting sekali. Coba mari kita pikirkan. Apa Tuhan sudah berada di dalam rumah tanggamu? Ini penting. Nah, marilah kita melihat, mengalami bagaimana Tuhan berada memimpin rumah tangga kita. Amin. Mari. Ya. Pada akhirnya mari kita berpikir, apa sungguh Tuhan sudah berada di dalam rumah tangga kita. Ini penting. Mari kita bersama-sama renungkan. Yang pertama, berdoa untuk Papua. Yang kedua, berdoa apakah sungguh Tuhan sudah bertahta di dalam rumah tangga kita. Dua hal ini sungguh. Mari kita bersama berdoa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
Kami bersyukur karena kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk boleh benar-benar kami berusaha di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh selalu dan terus merasakan kehadiran-Mu. Dan tolonglah setiap kami Tuhan, supaya di dalam keseharian kami boleh terus mengundang Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kehidupan setiap kami. Engkau sendiri ada di dalam setiap rumah tangga kami. Engkau sendiri yang memimpin setiap pekerjaan kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri memberkati dan berdaulat di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaatnya dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita siapkan persembahan syukur kita sebagai rasa syukur dan hormat kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau sendiri mengkuduskan setiap persembahan kami. Inilah rasa syukur dan hormat kami di hadapan-Mu. Engkau kuduskan dan biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Berubah
kami juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami akan berdoa, nanti saya minta Kak Ade boleh memimpin kita di dalam doa. Dan juga yang berulang tahun pernikahan, boleh berdiri. Dan jika ada yang di rumah masing-masing, boleh berdiri di tempat masing-masing. Selamat ulang tahun. Syukur Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia yang baru. Terima kasih Bapa, biarlah di usianya yang baru mereka boleh senantiasa boleh menikmati Tuhan, dan mereka di dalam kehidupan mereka benar-benar mengalami hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian pun dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga mereka kuasa-Mu nyata, dan benar-benar Engkau ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka, menuntun kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami kembali mengingatkan, mari di hari Selasa kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan di tempat ini, untuk para misionari, dan juga kita berdoa untuk kota dan bangsa kita. Ingatkan satu sama lain yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, hari Selasa ya. Halo, hari Selasa ya, ditunggu Tuhan Yesus loh, gitu ya. Baik, dan hari Kamis gitu ya, kita akan juga bersama-sama belajar firman Tuhan jam 19.00 melalui grup WhatsApp. Jika ada Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp, untuk Bible Study boleh konfirmasi ke Kak Rida, nanti akan dibantu untuk dimasukkan ke dalam grup WA. Dan hari Sabtu, ya, bagi para pemuda bersama-sama akan ada ibadah pemuda pada pukul 17.00. Mari ajak kaum muda sebanyak-banyaknya untuk merasakan hadirat Tuhan dan dipulihkan di tempat ini. Amin. Halo kaum muda. Oh, merasa tua semua? Tidak ya. Kaum muda mari bersama-sama bersekutu bersama di tempat ini ya. Dan untuk anak dan remaja pada hari Minggu jam 9.30 kita akan bersama-sama juga merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah anak dan ibadah remaja. Ya, mari para orang tua kita dukung dan kita dorong anak-anak kita untuk mereka boleh bersekutu bersama dan dibina di tempat ini sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan bagi para pembina remaja dan guru sekolah minggu nanti pada pukul 11 kita akan ada pertemuan bersama. Setelah dari kelas masing-masing kita akan berkumpul bersama. Dan bagi para pelayan Tuhan minggu depan, di minggu terakhir seperti yang sudah kita komitmenkan bersama, kita akan bersama-sama berkumpul untuk membicarakan pelayanan kita ke depan dan juga kita akan berdoa bersama-sama pada pukul 11.30 pada hari Minggu ya, di minggu depan, di minggu terakhir di bulan Juli. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kuasa-Mu dalam rasa. Tak pernah
Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Wajahnya dia berhadapan kepadamu dan memberimu kasih karunia. Wajahnya juga berhadapan bagimu dan memberikan damai sejahtera. Berkat ini datang atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagimu selamanya. Yang percaya berkata, Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu bersama di setiap langkahku. Haleluya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.